Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih di Bincang Radar. Luar biasa, tadi sudah kita mendapatkan informasi yang luar biasa nih ya di SMA Nasuhat. Ternyata memang ada selain program unggulannya di Tahfidz Al-Quran beserta dengan arti dan tafsirnya, juga ada hafalan hadis yang langsung live report ya, report namanya ya. Ini langsung ini dikoreksi langsung oleh syekhnya yang ada di Madinah. Luar biasa. Saya bawa ke Ustadz Rival nih. Ustadz ini kan kalau kesantrian ini kayaknya udah luar biasa nih Ustadz ya untuk programnya. Ini untuk siswa kan juga perlu pengembangan lain mungkin Ustadz ya. Ini di Nasuhat ada ekskul nggak sih Ustadz? Ada, ya. Ada. Kita punya beberapa ekskul yang di dalamnya memang menjadi sebuah kebutuhan ya, menjadi sebuah kebutuhan santri bila mana nanti mereka sudah menjadi alumni dari Nasul Haq. Tentu mereka harus punya apa yang akan mereka jual di masyarakat nanti, ataupun mereka akan menjadi apa. Tentu kita akan fasilitasi mereka. Namun belum seluruhnya dapat kami fasilitasi karena memang lingkungan kita juga areanya plus tenaganya pun kita masih terbatas, tapi insya Allah secara beriringan dengan waktu berjalan. Yang saat ini ada, ini untuk putri sendiri, ini memang kalau di putri padat ya, kegiatan di asrama juga padat, kegiatan eskulnya juga kita fasilitasi yang dari sekolah, ini yang kami fasilitasi dari sekolah itu ada eskul keputrian, itu dari mulai menjahit, terus juga merajut, ya, membuat apa namanya semacam gitu ya, semacam bros ya, biasanya bros itu juga menjadi apa namanya salah satu income buat mereka sendiri ketika mereka mungkin di kelas tidak ada guru, mereka ngerajut itu ya. Itu juga membuat kami sebenarnya tidak risih dengan kondisi semacam itu, tapi ya inilah memang daripada mereka keluar, mereka kemana-mana, ini lebih baik mereka di kelas merajut gitu ya gitu. Tapi kalau ada guru mereka belajar biasa. Nah, itu untuk putri, nah mereka juga sudah banyak menghasilkan. Jadi mereka sudah bagaimana cara buat kaos kaki, menjahit kaos kaki juga sudah bisa gitu kan. Nah, ini salah satu yang diterapkan di putri. Kalau untuk ke putra kita yang sudah berjalan ini ada eskul futsalnya sudah berjalan, eskul futsalnya beberapa beberapa kesempatan lomba juga sudah kita banyak ikuti gitu ya. Memang ini sebuah persaingan yang namanya juga perlombaan, pasti ada menang ada kalah gitu ya. Sudah banyak kita ikuti. Dan untuk bahasa sendiri sudah berjalan. Jadi ada bahasa yang wajib, ada bahasa yang dieskulkan. Artinya mereka yang eskul ini kan nggak semuanya anak-anak yang di asrama. Jadi ada yang dari luar juga ikut partisipasi gitu kan. Ada yang juga dari misalkan yang tadinya kita batasi karena eskul bahasa ini nggak bisa full semua santri. Eskul bahasa itu bahasa apa? Bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Kalau bahasa wajibnya? Bahasa wajibnya kita di sana standarnya kalau untuk sehari-hari bahasa Indonesia. Karena memang fasilitas yang pertama itu adalah tidak semua guru mampu berbincang ataupun bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk di luar, di asrama kita coba tekankan kepada anak-anak, karena memang yang namanya pelajaran bahasa ini harus ditekankan supaya mereka semuanya mampu untuk berkreativitas. Gitu. Kami berikan satu kalimat, mereka mencoba untuk mengembangkan kalimat tersebut. Nah, itu yang paling penting dalam pelajaran bahasa. Gitu. Yang kedua, juga saat ini sedang kita agak sedikit booming ya, kita memanfaatkan sebuah popularitas dari satu ikon olahraga tersebut, karena memang ini bagian dari sunnah juga ya Ustaz Hasan ya. Nah, ini kita akan tahun ini mudah-mudahan tercapai, kita akan coba untuk mengadakan kegiatan Nasul Haq Archery. Ini ya, manahannya gitu kan. Jadi biar mereka juga sedikit agak bisa fokus, karena memang saya mendalami sedikit terkait dengan fungsi daripada olahraga ini, ya diantaranya adalah anak lebih bisa fokus gitu kan ya. Lebih bisa fokus dalam ya mungkin sasaran targetnya, tidak hanya fokus kepada lawan jenisnya nanti mereka akan ini, tapi juga mereka akan fokus untuk belajarnya. Mereka akan fokus dengan prestasinya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah hal-hal yang bisa dicapai oleh kami di sana gitu. Itu jadi ada beberapa eskul yang sedang kita terapkan, dan ini menjadi sebuah harapan bahwa santri yang saat ini berkembang ini, kami mungkin perlu sampaikan bahwa alhamdulillah seiring waktu, tahun demi tahun, ya kepercayaan masyarakat sudah mulai muncul kepada lembaga Nasrul Haq Al-Islami. Kami dipimpin oleh Kiai Haji Dadan Hamdan Kausar. Beliau adalah pendiri sekaligus bisa dikatakan sebagai guru besar warga masyarakat Sukasari. Karena Sukasari di sana itu adalah sebuah kampung kecil yang
antara perbatasan Bungur Sari dan Sukarindik. Nah, mereka semua dahulu kala itu di tahun 1986 sampai tahun 2000-an itu mereka belajar itu ya ke pesantren gitu. Mereka belajar ke pesantren dan tidak sedikit para santri yang saat ini murid-murid beliau yang saat ini sudah berposisi sebagai baik itu tokoh-tokoh publik ya, itu juga merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala bahwa ya santri-santrinya ketika beliau kemarin juga melaksanakan ibadah haji pun banyak santri yang mendekat gitu ya, banyak santri yang ada di Madinah itu, yang ada di Makkah itu datang ke beliau untuk ya silaturahim gitu kan, ada yang sedang kuliah, ada yang juga yang sudah tinggal di sana gitu kan. Nah, ini merupakan satu prospek kita ke depan bahwa setiap santri di Nasrullah ini harus sebisa mungkin mereka menjadi pelanjut gitu, pelanjut risalah Rasulullah, pelanjut dakwah para guru-gurunya, pelanjut tokoh masyarakat di lingkungannya gitu. Yang jelas mereka semuanya menjadi ikon penting di lingkungan masing-masing. Nah, ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga alumni-alumni kita yang sudah saat ini di perguruan tinggi negeri, mereka juga yang di Lipia, ada yang di Aroyah Sukabumi untuk mengenyam pendidikan tahfidnya. Mereka ada yang kembali kepada kita untuk ikut berpartisipasi kembali dalam pendidikan gitu. Ada juga yang mencoba untuk berkiprah di luar sana, dan alhamdulillah ketika saya melihat akun-akun Facebook mereka itu aktif semuanya. Jadi artinya mereka menyampaikan bahwa Ustadz, saat ini saya sedang diamanatkan sebagai bidang ini di pesantren ini gitu kan. Ini luar biasa bagi saya. Artinya mereka betul-betul bisa melanjutkan estafet perjuangan kita gitu kan, untuk berada di jalan dakwah tentunya gitu kan, berada dalam tentunya ini juga kita harapkan menjadi cita-cita yang tercapai dari visi misi kita, terbinanya generasi yang memiliki kekuatan akidah gitu ya. Lahirlah anak-anak yang mampu menjadi penerus dari perjuangan-perjuangan para asatid. Yang paling penting kami di sana memadukan bahwa pendidikan yang tercipta di Nasrullah ini bukan hanya pendidikan pesantrennya saja, tapi bagaimana kami di sana orang tua itu terlibat. Jadi orang tua ini harus terlibat dalam pendidikan karena mereka orang tua itu sebagai kunci. Ibunya sebagai al-ummu madrasatul ula, ya kan, bapaknya juga sebagai manajer, ya bisa dikatakan sebagai manajer. Jadi anak ini harus kenal siapa orang tuanya. Kondisi yang terjadi saat ini adalah banyak anak yang tidak kenal dengan orang tuanya. Bahkan istilah ketaatan itu, to'ahnya itu kurang kepada orang tua. Bahkan banyak yang sering kami jumpai juga di lingkungan masyarakat itu yang namanya orang tua takut sama anak sekarang ini. Nah, ini jadi istilah itu tidak kami inginkan terjadi di lingkungan kami gitu. Jadi bagaimana anak-anak tetap birrul walidain harus diutamakan. Gitu. Jadi tarbiyah orang tua harus sinkron dengan tarbiyah yang ada di pondok, yang ada di pesantren, yang ada di sekolah. Jadi mereka semuanya, kami tidak bisa orang tua itu kami serahkan anak kami silakan dididik sebaik mungkin atau mungkin, kami tidak bisa. Harus ada keterlibatan ya wali murid ataupun orang tua, karena memang kalau kami sampaikan bahwa di kami ini tidak hanya orang-orang yang mampu, tapi juga hampir 50%-nya ini adalah anak-anak duafa yang kami fasilitasi sebagai lembaga pendidikan sosial juga kami di sana, karena kami ada PSAA juga di sana. Kami juga di sana ada lembaga-lembaga yang sifatnya fasilitator untuk anak-anak yang di daerah itu kurang mampu. Bahkan kalau mereka tidak difasilitasi, tidak sekolah mereka itu. Nah, jadi mereka itu sangat terbantu dengan adanya lembaga pendidikan Nasrullah ini. Dari berbagai daerah datang, dari daerah Salopa yang pedalaman, yang istilah kata kalau dari pinggir jalan untuk sampai ke rumahnya itu naik ojek itu 30.000. Waduh. Itu kan bayangkan jaraknya jaraknya sampai mana itu ya gitu kan, kalau ojek di daerah kampung sana itu. Bahkan ada yang dari daerah Pangandaran, Kamarican itu juga sama. Daerahnya bukan daerah pinggir jalan gitu, bukan. Jauhnya luar biasa, tapi ketika mereka ada di lingkungan kami luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas. Kami sendiri di sana juga ya, guru-guru kami ini kami tekankan, seluruh asatid yang ada di sana, seluruh guru yang ada di sana, supaya mereka semuanya itu yang paling pertama dikedepankan itu lillahnya. Gitu. Jadi bukan mencari berapa mereka mendapatkan apa gitu kan ya. Nah, gitu. Siap. Yang betul ya, jadi emang penting sekali ada sinergitas antara orang tua dengan sekolah, sehingga orang tua itu tidak menyerahkan 100% pendidikan kepada sekolah, karena memang
orang tua ini menjadi madrasah pertama untuk Betul. anaknya. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana.